Coba deh besok ngaji deh bareng aku Bang Edis. Ih, ngaji bareng saya. Berat saudara-saudara. Enggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku enggak? Waduh, berat saudara-saudara. Bang Edis mau ngaji sama aku. Sulit saudara-saudara. Aku saya itu ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama, Ima. Dulu saya lagi. Justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Jadi saya tanya dulu Ima, selama kamu jadi orang Islam, kamu pernah nggak atau sering nggak kamu dengar orang-orang Islam bilang kitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, Bible itu kitab palsu? Sering nggak dengar ucapan seperti itu dari saudara-saudaramu Muslim? Nggak ada. Nggak ada. Serius? Serius. Jadi Injil yang ada di tangannya orang Kristen itu orisinil, tidak dipalsukan. Yang mana? Kitab yang mana? Kan. Gini. Misalnya saya Kristen nih. Pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Percaya nggak kamu menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah? Emang udah dirubah, Bang. Nah, kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu, gitu. Nah, sekarang gini, Imah. Ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isi di dalamnya? Yang mana itu, Bang, yang dicolong? Baik. Tidak ada yang dicolong. Baik. Ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-69. Jangan dimatikan kameranya, Imam. Ya, baik. Ada efeknya lagi, Bang. Oke, baik. Lihat, ini surat Yusuf ya, Imah ya. Yusuf ayat 69. Di sini dikatakan, dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya dalam kurung Bunyamin. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Ini di dalam tafsirnya, misalnya tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia disebutkan Bunyamin, adik Yusuf. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh disebutkan juga ya. Nih, mana nih? Oh, di sini tidak disebutkan. Di dalam tafsir Al-Muqtasar disebutkan ya, nih namanya saudara Yusuf disebutkan di sini. Oh, ini tidak disebutkan. Kan? Tafsir dan nah, kita pakai tafsir kita aja, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nih. Tafsir yang kita punya, tafsir ringkas Kementerian Agama nih. Usai masuk dengan berbicara lancar dan seterusnya, Nabi Yusuf masuk dan seterusnya, menemui saudaranya dalam kurung Bunyamin. Pertanyaan saya, dari manakah umat Muslim mendapatkan pengetahuan bahwa saudara Yusuf bernama Binyamin atau Bunyamin? Silakan. Kan emang satu ibu, Bang. Iya, dapatnya dari mana? Satu ibu. Ya dari cerita Rasulullah zaman dulu lah. Kan ada Oke, tunjukkan dalilnya. Dalilnya tunjukkan. Ya Allah, aku lagi main lagi nggak bisa nggak bisa demi Allah. Imah, nih saya kasih tahu ya Imah ya. Nih, saya kasih tahu dari mana umat Muslim itu dapatnya. Dari kitabnya orang Kristen. Mau saya kasih tunjuk? Yang kitab yang udah diubah kata Bang yang tadi itu. Iya, kitab yang kalian katakan dirubah-rubah, isinya dipalsukan, tapi kalian colong isinya dari dalamnya. Gimana? Mau saya kasih tunjuk? Coba lihat. Baik, kita kasih tunjuk ya. Misalnya di dalam kitab Kejadian, kita mulai dari ayat yang ke-37 ya. Perhatikan nih, saya balik kamera saya. Perhatikan ya. Sayangnya ini ya, Imah ya. Kamu cantik-cantik tapi tidak baca kitab aslinya. Jadi kamu mengikuti kitab tiruannya, kitab palsunya. Nah, nih. Dibacakan nih, ya. Yusuf dan saudara-saudaranya, kitab Kejadian pasal yang ke-37 nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub.
Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, maksudnya Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruhnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasmu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakannya dan seterusnya. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud. Segini, Imah. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa Kejadian pasal 37 ini plak dijiplak sama Quranmu. Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak bahwa ini yang kita baca ini dijiplak mentah-mentah sama Quranmu? Mau? Enggak, abang tahu dari mana dijiplak? Baik, kita bukakan surat Yusuf. Surat Yusuf, kita bukakan. Surat Yusuf. Sabar ya, Maya. Surat Yusuf, terjemahan bahasa Indonesia. Kita buka ya. Kita buka surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun ya, kitab-kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Perhatikan. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum kami wahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tatkala ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan. Kita balik lagi ke kejadian tadi. Nih ya, kejadian ini, perhatikan. Nih. Tampak kita ini, lalu ia menceritakan pula mimpi yang lain yang diceritakannya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini kitab Kejadian yang kalian bilang palsu-palsu itu, nih mengatakan mimpi. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan bintang 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini, nih, ya Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua ini isi kitabku nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar dalam kurung membinasakan. Gimana Ima? Sudah? Sorry tadi saya tinggal kamar mandi agak lama karena kalau seorang pria kalau pipis tidak cebok nanti disiksa kubur. Loh, iyalah. Iya. Emang iya. Tapi korupsi dan berzina tetap masuk surga. Loh, ya sebelum masuk surga kan pasti ada balasannya. Tidak ada. Ini Aribo Pipit ini saksi. Muslim itu ya, asal dia mengucapkan syahadat, mau zina kayak mau mencuri masuk surga. Tapi kalau pipis tidak cebok, disiksa kubur. Betul apa betul? Betul, itu betul. Ima, kamu tahu nggak? Penyebab siksa kubur itu bukan karena seseorang itu berbuat jahat. Kebanyakan siksa kubur karena hanya masalah pipis tidak cebok. Yes. Tidak cebok Semangat pipis. Bang Ari semangat banget. No.
Biar orang-orang itu sadar, Mbak. Bener aja, Mbak. Sadar kenapa, Bang? Sadar dengan kebenaran. Coba deh besok ngaji deh bareng aku, Bang Edis. Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat, saudara. Dalam negeri agama Islam. Harusnya Jadi Anda... apa yang keliru bisa dikelirin gitu, Bang. Iya. Seandainya ya, seandainya. Ini seandai-andainya. Kalau kamu mau saya imami, kalau saya seorang muslim, mau si imani mengimami membaca Quran. Wah, nanti sudah istri saya 13. Wow. Mengikuti contoh Rasul. Nah, kalau Abang sanggup ya nggak masalah. Loh, Kenapa? masalahnya nanti saya jadi seperti Muhammad. Ada istri minta nafkah malah mertuanya malah malah mukul. Nggak ada, Bang. Loh. Muhammad itu satu-satunya, nggak bisa Muhammad itu pernah mukul Aisyah, kamu tahu? Mau, tuh udah jadi Fir'aun kan? Mirip banget tau. Udah jadi Fir'aun. Aduh. Jadi Mirip begini banget, ya. Bang. Beneran mirip. Jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar itu pernah memukul anaknya karena anaknya minta nafkah sama Nabi. Dapat dari mana lagi tuh? Wah. Dapat dari mana lagi? Dia tidak percaya, teman-teman ya. Perhatikan ya, nih. Perhatikan ya. Ini hadisnya saya tunjukkan bagaimana dicekek ya. Ya nih. Lu tidak tahu mereka saudara-saudara nih. Saat istri minta uang belanja lebih begini sikap Rasulullah. Perhatikan. Ya, ini hadis-hadisnya ya. Kemudian diartikan ya. Sebentar. Oh, ini hadisnya di bawah sini ya nih. Abu Bakar, saya baca dari atasnya nih. Nih, saya baca dari sini. Nih. Nah, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman dalam suatu hari istri Rasulullah, semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri Muhammad. Ya. Kemudian mereka merasa tidak mendapatkan nafkah. Bayangin tuh, ditelantarin istrinya sama Muhammad. Ya. Tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengarkan keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya, ya, dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dengan beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini sampai beliau menampilkan wajah muram. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegaduhan berakar daripada istrinya. Karena saat itu istri Rasulullah setengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti cekek lehernya." Cekek. Dor. Ujar Umar yang tidak lain adalah ayah Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya yaitu Hafsah. Bagaimana Ima? Kamu bilang Muhammad tanggung jawab. Muhammad kan Nabi banyak duit. Tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah uang belanja. Gimana? Ayo. Makanya saya bilang Ima. Itu ayat berapa, Bang Edis? Itu di dalam riwayat-riwayat tentang kisah hidup Muhammad. Iya, ayat berapa? Surah Itu apa? bukan ayat, itu di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat kehidupan Muhammad. Makanya saya bilang Ima dari awal tadi, kamu masih Islam, kamu baik begini, menghargai teman-temanmu yang non-muslim, ya kan? Masih senang hangout sama mereka. Itu karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti agama Islam,
Besok kamu nggak akan lagi bergaul sama mereka. Ya buktinya aku masih bergaul sama mereka. Ya karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Aku mengerti sih Bang, tapi ya menurut saya itu baik, ya udah gua jalanin gitu aja deh. Udah dah, kamu saya jodohkan saja dengan Ari bawa pipit, gimana? Jangan Bang, saya udah punya istri Bang. Kan boleh nambah. Agak. Saya nggak pandai perang saya Bang. Bang Edi sudah punya nggak? Malah mau sama Bang Edi. Bang Edi sudah punya nekat yang nyata. Mbak Imah, mending baik-baik sama Bang Edis, bilang aja. Udah Bang, serius, saya mau belajar gitu. Oke Jangan lah. dibantah Bang Edisnya. Iya, karena Percuma saya nggak bisa dibantah. karena saya Nggak gini Bang Edis, gini Bang. Nggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku nggak? waduh berat saudara. Bang Edis mau ngaji sama aku. Sulit saudara. Aku Saya itu ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama Ima. nggak Dulu saya diperdalam lagi. justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Dulu waktu saya belajar pertama agama Islam, saya itu disuruh baca surat Al-Ikhlas. Saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dimarah saya. Dimarah. Bacanya bukan begitu. Coba Bang artinya Bang. Bacanya harus begini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus bacanya begitu. Dalam hati saya, waduh, saya dibikin jadi orang Arab nih. Jadi nggak perlu lagi Bang Edi Padahal sama Mbak Imah ya. Padahal begini Imah. Itu kan ada tajwidnya Bang Edis. Betul. Itu ngaji itu juga ada tajwidnya. Betul. Nah, bisa ketika ngasal gitu Bang. Oke. Salah aja salah arti. Ini kayaknya ada yang ada yang bikin lemot. Mungkin Bang Ari. Apa itu? Iya kayaknya Bang. Iya, Bang Ari bikin jadi ikutan lemot. Oke, saya turunkan bentar ya. Nanti terima kasih coba. Bang Edis. Oke, sama-sama Bang Ari, saya turunkan ya. Gini, Ima. Waktu saya dulu belajar ngaji kan seperti itu. Tajwidnya, qalqalanya, ya kan, lantunannya itu harus persis ya kan, pakai tartil begitu kan. Saya bilang begini. Qalqalanya. Ahad, bukan ahad tapi ahad. Ada dahnya begitu kan. Nah, terus saya emang benar Bang. Gini, tapi saya nggak ngomong sama dia, di hati saya bilang gini. Gue baca Quran mau cari maknanya, bukan mau bikin jadi orang Arab. Sekalipun kita baca ahad, mau baca ahad, artinya tetap sama. Bahasa Indonesia artinya satu. Iya benar. Iya, makanya saya herannya begini. Kenapa sih kita repot baca qalqalah dan segala macam? Toh artinya tuh bahasa Indonesia ya itu juga. Saya lebih menekankan maknanya di dalam bahasa Indonesia dan artinya di dalam bahasa Indonesia dan saya dapat memahaminya. Nah, kalau orang Muslim lebih menekankan baca qalqalahnya, tajwidnya walaupun nggak ngerti artinya. Makanya sampai hari ini orang masih Islam karena mereka baca tajwidnya, baca qalqalahnya, nggak baca artinya. Kalau baca artinya murtad sudah dari agama Islam. Gitu. Bang Edis kan baca ayatnya sambil ada tajwidnya, lebih bagus kan Bang gitu. Iya, tapi kan maknanya sama saja. Iya, tapi kan ada tata caranya, nggak bisa ngasal Bang. Tapi toh maknanya kan sama. Saya kemarin ngomong sama seorang ustadz. Dia kritik saya baca alif lam mim. Nggak boleh. Alif lam. Bukan begitu kata dia. Alif lam mim. Harus begitu. Iya. Gitu. Iya, terus saya bilang, ya udah artinya apa dah kalau begitu? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa? Mau alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Sama saja, nggak ngerti artinya juga, sama aja kok. Ya udah besok ngaji deh sama aku Bang, bareng-bareng gitu. Aduh, berat ya saudara. Oke lah, Imah. Sampai ketemu besok lagi ya. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama, kita sering-sering Bang. Oke, selamat malam Imah. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya.